نبي الهدى لا تنساني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan pertemuan salah seorang pendeta Yahudi yang bernama Bukhairah dengan Nabi Muhammad SAW. Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah menceritakan ehwal perjumpaan Nabi Muhammad dengan pendeta Bukhairah tersebut. Dalam kitabnya disebutkan ketika usia Nabi Muhammad genap 12 tahun, Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang bersama kafilah dengan Quraisy. Dia pun mengajak Muhammad kecil untuk ikut serta dalam perjalanan panjang itu. Ketika rombongan itu singgah di Busra atau Basra, wilayah antara Syam dan Hijaz, mereka bertemu dengan seorang pendeta Yahudi bernama Bukhairah, seorang pendeta yang sangat menguasai isi kitab Injil dan memahami betul ajaran Yahudi. Di sanalah Bukhairah melihat Nabi Muhammad sekaligus menjadi awal pertemuan mereka berdua. Bukhairah merupakan salah satu pendeta Nasrani yang masih memegang teguh dan mempertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Isa alaihi salam bukanlah anak Tuhan melainkan seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dalam perjumpaan itu, dia memperhatikan Nabi Muhammad secara seksama dan mengajaknya berbicara. Setelah pembicaraan itu selesai, Bukhairah menemui Abu Thalib dan menyampaikan pertanyaan kepadanya. "Apa hubungan anak itu denganmu?" Abu Thalib menjawab, "Dia putraku." Abu Thalib menyebut Nabi Muhammad sebagai putranya karena begitu besar cinta dan sayang kepadanya. Bukhairah menukas, "Dia bukan putramu, tidak mungkin ayah ini masih hidup." Abu Thalib akhirnya mengaku, "Dia keponakanku." "Apa yang terjadi pada ayahnya?" tanya Bukhairah. "Dia meninggal saat ibunya masih mengandungnya," jawab Abu Thalib. "Engkau berkata benar sekarang. Segera bawa pulang anak ini kembali ke negerimu dan jagalah dia dari orang Yahudi. Karena demi Allah, jika mereka melihatnya di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah keponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang sangat besar." Mendengar penjelasan Bukhairah, Abu Thalib bergegas membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Syekh Al-Buti mengatakan, kisah pertemuan Rasulullah dengan Bukhairah yang diriwayatkan oleh semua ulama ahli sejarah, juga oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari, menunjukkan bahwa ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani memiliki pengetahuan tentang kenabian Muhammad dan tanda-tandanya. Mereka mengetahui kenabiannya dan penjelasan tanda-tanda serta karakteristiknya melalui berita dalam kitab Taurat dan Injil. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah dalil yang diriwayatkan oleh ulama ahli sejarah bahwa kaum Yahudi memohon dengan perantara Rasulullah kemenangan atas suku Al-Aus dan Al-Khazraj, dan bahkan sebelum Rasulullah diutus. Mereka berkata, "Seorang nabi akan diutus tidak lama lagi. Kami akan mengikutinya dalam menumpas kalian seperti ditumpasnya kaum Ad dan Iram." Namun janji orang Yahudi di atas tak ubahnya kata tanpa makna. Ketika nabi yang mereka tunggu-tunggu telah datang, justru mereka sama sekali tidak mengikutinya, bahkan selalu ingkar pada ajaran-ajaran yang dibawa olehnya. Mereka berjanji untuk setia mengikuti, tapi justru mereka sendiri yang mengingkari. Dalam Al-Quran sebenarnya Allah sudah mengafirmasi
sikap orang Yahudi tatkala mereka melanggar janji yang telah mereka ucapkan. Allah menurunkan firman-Nya, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bihi fala'natullah 'alal kafirin." Yang artinya, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Surat Al-Baqarah ayat 89. Dalam ayat lain juga disebutkan perihal orang-orang kafir yang pasti mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Artinya orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 146. Para sahabat KSM, demikianlah tadi sekilas tentang kejadian pertemuan antara Nabi Muhammad dan pendeta Buhaira di wilayah Busra. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.